Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsidar. Saya merupakan salah satu dosen di program studi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi PG PAUD, yaitu mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib yang diprogramkan pada mahasiswa di semester 4. Adapun capaian lulusan yang diharapkan sesuai dengan visi misi prodi pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan masyarakat, serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konsep pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya. Yang kelima, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keenam, mengidentifikasi karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Yang kedelapan, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan, penyelenggaraan proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran. Dan yang kesembilan adalah menguasai teori belajar dan pembelajaran, dan yang terakhir yang ke-10 adalah menguasai tujuan, isi, pengalaman, belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan pendidikan. Dari capaian lulusan yang sesuai dengan visi misi prodi, maka ada capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami hakikat strategi pembelajaran anak usia dini. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis strategi pembelajaran anak usia dini. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami metode dan model pembelajaran anak usia dini. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami keterampilan mengajar pada anak usia dini. Dari CPMK ini ada deskripsi di dalam mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini berisi tentang hakikat dan jenis-jenis strategi pembelajaran, metode dan model pembelajaran, pemilihan dan penerapan strategi pembelajaran serta keterampilan mengajar anak usia dini. Adapun materi pokok yang dibahas dalam mata kuliah ini ada 8 pokok bahasan. Yang pertama adalah hakikat pembelajaran anak usia dini. Yang kedua, jenis-jenis pembelajaran anak usia dini. Yang ketiga, metode pembelajaran anak usia dini. Yang keempat, model pembelajaran anak usia dini. Yang kelima, pemilihan strategi pembelajaran anak usia dini. Yang keenam, penerapan strategi pembelajaran anak usia dini. Yang ketujuh, strategi pembelajaran terpadu. Dan yang kedelapan adalah keterampilan mengajar anak usia dini.
Jadi dari 8 pokok bahasan yang dibahas pada mata kuliah ini akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan selama 1 semester, yang dimana pertemuan pertama yang saya lakukan, saya akan mengadakan kontrak perkuliahan terlebih dahulu kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah saya akan menjelaskan capaian lulusan dan deskripsi singkat pada mata kuliah ini. Setelah itu saya akan menjelaskan pengantar materi berkaitan dengan mata kuliah strategi pembelajaran anak usia dini, dan di akhir pertemuan saya akan membagikan tugas yang akan mereka kerjakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan di dalam mata kuliah ini, saya menggunakan metode ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi, drill atau pemberian tugas, demonstrasi. Nah, dari metode yang saya gunakan ini tujuannya adalah agar kegiatan pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Adapun proses perkuliahan yang saya gunakan di dalam mata kuliah ini, saya menggunakan perkuliahan melalui jaringan internet dengan melakukan tatap muka melalui Maya dengan platform Zoom Meeting dan Google Meet, serta grup WhatsApp yang saya gunakan di dalam perkuliahan ini. Adapun tujuan dari grup WhatsApp yang saya laksanakan di dalam perkuliahan ini adalah untuk memudahkan komunikasi antara saya dengan mahasiswa, dan juga agar dapat membagikan materi yang sudah saya presentasikan kepada mahasiswa agar mereka bisa belajar secara mandiri. Selain itu, juga mereka bisa membagikan tugas ke saya melalui grup WhatsApp yang akan dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Adapun kriteria penilaian yang saya lakukan di dalam mata kuliah ini ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah kehadiran yang berbobot 15%. Kemudian yang kedua adalah tugas mandiri maupun terstruktur yang berbobot 15%, keaktifan diskusi di kelas berbobot 20%, dan ujian tengah semester serta ujian akhir semester totalnya 50%. Jadi itulah bagian dari penilaian di dalam mata kuliah yang saya laksanakan pada semester genap di program studi PG PAUD. Baiklah, demikian pemaparan rancangan program semester yang saya lakukan pada mata kuliah ini. Berikut saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan melalui Zoom Meeting pada mahasiswa program studi PG PAUD semester 4. Terima kasih. Nah, kita masuk ke strategi pembelajaran anak usia dini. Jadi di sini ada pengertian dari strategi secara umum yang diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju. Jadi di dalam mata kuliah ini ada pengertian dari strategi. Jadi strategi itu adalah suatu cara yang ditempuh guna mencapai target atau sasaran yang hendak dituju. Dengan kata lain, strategi adalah seni bagi individu atau kelompok untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan. Jadi strategi ini adalah suatu cara yang ditempuh kalau di dalam pembelajaran itu, suatu cara yang ditempuh agar tujuan pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Jadi, ada cara yang harus dilakukan seorang guru, bagaimana caranya materi yang diajarkan ke anak itu bisa
tercapai seperti itu. Nah, di sini ada pengertian strategi dalam dunia pendidikan. Jadi kalau secara umum strategi itu kalau biasa digunakan orang dalam peperangan kalau di zaman dahulu. Kalau sekarang kalau di dalam dunia pendidikan, strategi itu bagian dari perencanaan yang berisi tentang rangkaian untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti saya katakan tadi, kalau ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus memperolehnya dengan cara apa? Dengan menggunakan strategi. Contohnya, kalian kuliah otomatis ada yang bekerja sebagian, ada yang menjadi guru, dan ada juga yang belum bekerja. Ambil contoh di kelas ini. Jadi kalau yang menjadi guru itu pasti punya strategi bagaimana caranya agar bisa mengikuti perkuliahan secara efektif dan bagaimana cara juga dia bisa bekerja seperti itu. Jadi ada perencanaan yang sudah matang yang dia lakukan agar kegiatan misal pekerjaannya sebagai seorang guru bisa terlaksana dan sebagai seorang mahasiswa bisa terlaksana seperti itu. Di sini ada dua hal yang perlu dicermati berkaitan dengan strategi. Yang pertama itu adalah strategi merupakan pembelajaran yang di dalamnya ada sebuah tindakan. Jadi termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Jadi dalam arti strategi itu ada manfaat yang akan dilaksanakan, kemudian ada metode yang digunakan, ada model yang digunakan, ada cara yang digunakan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran kalau di dalam dunia pendidikan. Jadi makanya biasa di strategi pembelajaran itu ada. Kalau di anak usia dini ada namanya apa ya? Apa yang biasa ada? Siapa yang tahu? Kalau di sekolah anak usia dini di TK itu untuk mencapai tujuannya dibutuhkanlah strategi. Salah satu strategi yang dibutuhkan apa? Yang pertama. Ada yang tahu? Kalau guru, apa yang harus disiapkan terlebih dahulu? Ada yang tahu? RPPH, rencana pembelajaran. Ya, jadi RPPH itu adalah bagian dari strategi pembelajaran. Tujuan dari RPPH itu apa? Agar dalam pembelajaran tersebut seperti terencana begitu, Ibu. Oke, agar dalam kegiatan pembelajaran tersebut dapat terencana, terstruktur, tersusun dengan rapi, sehingga kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Optimal, efisien. Ya, jadi itulah yang dimaksud di dalam strategi. Jadi dalam strategi, kalau di dalam anak usia dini perlu adanya penyiapan RPPH. RPPH itu adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian di sini kita masuk ke pembelajaran. Kita sering mendengar kata pembelajaran. Saya sedang belajar, saya sedang mengajar. Apa yang disebut dengan pengertian dari pembelajaran? Ada yang tahu tidak apa itu pembelajaran? Kalian disebut sebagai apa? Posisi kalian? Pelajar, Mem. Ya, sebagai pelajar. Oh, iya, Pelajar atau mahasiswa? Mahasiswa. Oke. Kalian sekarang sedang apa? Apa yang kalian lakukan? Belajar. Ya? Belajar. Belajar. Jadi kalau kegiatan pembelajaran, pengertian dari pembelajaran itu adalah adanya proses interaksi antara peserta guru didik dan murid. Kayak dikatakan tadi ya, bahwa kegiatan pembelajaran, jadi kalau tidak ada murid, apakah kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan? Tidak bisa, Mem. Tidak bisa. Karena apa?
Yang diajar tiada, Mem. Ya, karena yang diajar tidak ada, maka kegiatan pembelajaran itu bisa tidak berjalan secara optimal. Makanya dikatakan terjadinya pembelajaran karena adanya interaksi antara guru dengan peserta didik, Murid. atau yang kita laksanakan sekarang terjadinya pembelajaran karena ada Mahasiswa. dosennya, ada mahasiswanya. Kalau ada dosennya tidak ada mahasiswanya, maka pembelajaran itu tidak berjalan secara optimal seperti itu. Jadi saling di dalam kegiatan pembelajaran itu adalah guru dan anak didik itu saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Guru membutuhkan murid untuk mengajarkan materi yang dia miliki, sedangkan murid adalah menerima materi yang sudah diajarkan oleh seorang guru, seperti itu. Nah, di sini ada dikatakan tadi terjadinya proses pembelajaran. Terjadinya proses pembelajaran itu di dalamnya ada kegiatan interaksi antara guru dengan peserta didik. Jadi bagaimana misalnya kalau kita mengajar, kemudian siswanya tidak bertanya, apakah itu bisa dikatakan kegiatan proses pembelajaran atau tidak? Ada yang bisa jawab? Kalau kita mengajar, kemudian siswa tidak bertanya atau guru anak-anak tidak bertanya, maka kegiatan pembelajaran masih berlangsung atau tidak? Berlangsung, Mem. Ya, berlangsung, akan tetapi tidak ada apa? Yang bertanya. Tidak ada yang bertanya, tidak ada respon dari anak. Jadi bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut adalah kalian merancang kegiatan pembelajaran itu agar lebih menarik sehingga anak-anak ingin bertanya. Kalau di anak usia dini kan sering dipancing anak-anak agar dapat bertanya atau agar dapat aktif di kelas. Salah satunya adalah dengan apa? Apa biasa di sekolah yang kalian lihat di TK? Anak supaya bertanya bagaimana? Disuruh apa? Aktif di kelas disuruh untuk apa? Disuruh bernyanyi, itu adalah salah satu contohnya. Itu adalah agar kegiatan pembelajaran di anak usia dini itu bisa berjalan secara optimal dengan cara bernyanyi, dengan cara bermain, dengan Bercerita, cara Mem. bercerita. Itu adalah bagian dari proses pembelajaran agar lebih menarik. Makanya dirancang di dalam RPPH-nya itu agar apa? Agar tujuan pembelajaran bisa berjalan secara efektif maupun efisien, agar tujuan pembelajaran bisa tercapai pada anak usia dini, seperti itu. Nah, ini ada pengertian dari anak usia dini. Jadi, anak usia dini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa anak usia dini yang dikatakan adalah anak usia antara 0 sampai 6 tahun. Yang jadi pertanyaan adalah, kalian masuk di kriteria tidak anak usia dini? Dewasa, Mem. Oh, dewasa. Saya kira remaja, Mem. remaja, dewasa. Usia anak itu 0 sampai 6 tahun itu adalah anak usia dini. Jadi di dalam Kamus Besar 0 sampai 6 tahun. Tapi ada juga yang mengatakan adalah 0 sampai 8 tahun itu masuk dalam kriteria anak usia dini. Nah, di sini ada disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 1 menyebutkan bahwa yang termasuk anak usia dini adalah anak yang masuk dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun. Jadi di sini ada anak usia dini, dikatakan di sini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Jadi di anak usia dini itu perkembangan anak itu berjalan secara optimal dan berkembangnya secara cepat. Misalnya kelihatan dari anak itu yang tadinya dari tengkurap, kemudian
merangkak, kemudian berdiri, kemudian mampu berjalan. Ada juga anak yang dari penyebutan nama masih papa, mama, akhirnya berkembang. Mau makan, mau minum. Jadi ada perkembangan yang terjadi di dalam diri anak, itulah bagian dari anak usia dini. Jadi perkembangan anak usia dini itu 0 sampai 6 tahun itu lompatannya sangat berkembang, itu juga tergantung dari apa? Dari apa yang Orang menjadi tua. pengaruhnya? Orang tuanya. Selain dari itu apa lagi? Adanya faktor gizi yang Gen. terpenuhi gizi. Jadi kalau anaknya gizinya Iya. terpenuhi, ya otomatis perkembangan anak itu jauh lebih pesat. Karena kalian sendiri melihat ada anak-anak yang sangat cepat perkembangannya karena apa? Karena gizinya terpenuhi dan juga diajarkan oleh orang tuanya, dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekelilingnya, seperti itu. Nah, anak usia dini dikenal dengan masa golden age. Atau masa apa dia golden age? Masa apa disebut? Masa emas. Ya, masa emas. Jadi masa emas pada anak di awal kehidupannya yaitu pada anak usia 0 Masa sampai keemasan. 5 tahun. Masa anak keemasan. Kenapa dikatakan masa keemasan? Ya, ada yang tahu? Kenapa disebut dia sebagai masa keemasan? Karena tadi Ibu sebutkan tadi apa? Karena pada masa itu anak berkembangnya semakin pesat. Karena gizi yang dia penuhi di dalam tubuhnya bisa terpenuhi oleh orang tuanya. Orang tuanya memfasilitasi dalam bentuk makanan 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian orang tuanya mengajarkannya. Jadi sehingga anak usia keemasan 0 sampai 5 tahun ini, anak-anak itu banyak diajarkan hal-hal yang sifatnya positif. Salah satu contohnya adalah mengajarkan anak dengan perkataan yang baik, perilaku yang baik. Apalagi Rani? Contoh keteladanan yang baik kepada anak di masa keemasan ini. Sehingga masa keemasan ini adalah masa bermain anak. Jadi anak itu di dalam anak usia dini itu kalau di sekolah dikatakan anak anak belajarnya adalah bermain. Belajar Jadi, sambil bermain. Iya, jadi tidak ada lagi dikatakan anak belajar sambil bermain, tapi belajarnya anak adalah bermain. Tapi bermainnya itu disesuaikan dengan RPPH yang ada di sekolah, indikatornya, ada kurikulumnya, bagaimana bermain. Ya, bagaimana bermain yang baik, bagaimana dengan bermain itu stimulus anak bisa berkembang secara optimal, berkembang secara baik, berkembang secara pesat sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh sekolah seperti itu. Tapi yang utamanya adalah di masa keemasan ini lebih penting adalah orang tua yang menjadi pembimbing utama untuk mengarahkan ke anaknya ke arah yang lebih baik. Jadi sekolah itu adalah hanya bantuan untuk mengajarkan kepada anak, tapi bukan semua dibebankan kepada orang guru, tapi juga orang tua yang mempunyai peranan sangat penting. Karena anak usia dini itu kalau masuk di TK atau di PAUD atau di kelompok bermain itu hanya beberapa jam. Yang lebih banyak menghabiskan waktunya adalah anak-anak itu adalah di orang tuanya. Jadi orang tuanya haruslah bersifat sebagai suri teladan bagi anak-anaknya, seperti itu. Nah, kita masuk di strategi pembelajaran anak usia dini. Jadi pengertian kita sudah masuk tadi apa itu pengertian dari strategi, apa itu pembelajaran, apa yang disebut dengan anak usia dini, maka kita masuk ke pengertian dari strategi pembelajaran anak usia dini. Jadi di dalam strategi pembelajaran anak usia dini ini ada pengertiannya adalah
pola umum perbuatan guru dan murid dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Jadi strategi pembelajaran adalah segala usaha guru untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian strategi pembelajaran menekankan kepada bagaimana aktivitas guru dan aktivitas anak belajar. Jadi situ. Jadi yang perlu diingat bahwa ada aktivitas yang dilakukan guru, ada aktivitas yang dilakukan anak di dalam strateginya. Jadi dalam strategi itu nanti di pertemuan berikutnya kalian akan membahas tentang apa itu metode, apa itu jenis-jenis pembelajaran, apa itu model pembelajaran, bagaimana cara mengajar kepada anak. Kemudian ada juga yang namanya keterampilan mengajar. Jadi di dalam mata kuliah ini bukan hanya sekedar materi saja yang kalian akan presentasikan, akan kita diskusikan, tapi juga kita akan melakukan praktek demonstrasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran itu bagaimana cara membuka pelajaran, membuka kegiatan pembelajaran di kelas, bagaimana cara menyampaikan, terlebih kepada anak usia dini. Karena anak usia dini ini adalah anak yang apa? Anak usia dini ini adalah anak yang unik, anak yang aktif, anak yang apa namanya? Semua ingin tahu. Jadi bagaimana caranya kita menjadi PR-nya adalah cara mengajarnya, cara penyampaian materinya, dan cara kita menyampaikannya kepada anak-anak. Jadi itulah yang dimaksud di dalam strategi pembelajaran anak usia dini. Jadi mata kuliah ini sangat penting. Tolong kalian belajar baik-baik, bukan hanya sekedar di pertemuan saja, tapi setiap harinya kalian akan membuka materi tentang pembelajaran. Karena strategi pembelajaran ini, mata kuliah ini adalah kalau ibarat pondasi, ini pondasi awal untuk kalian melakukan pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Karena kalau kegiatan pembelajaran itu kalian pahami, strateginya sudah dipahami secara baik, maka akan menghasilkan guru yang profesional karena sudah paham tentang strategi, bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang seperti ini karakternya, seperti ini karakternya. Jadi kalian akan menjadi guru yang profesional seperti itu. Jadi nanti kita berbicara setelah tadi saya rasa sudah sangat jelas. Baik, mungkin itu saja pertemuan dari saya. Nanti saya akan bagi materi yang akan dibahas, akan dipresentasikan di minggu ke depan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.